What's happening out there, Donnie? I don't know. It doesn't look good. Gear up, guys. Whoa! This speech is my recital. Bogey's on the bus. I think it's very vital. Hit the button. What button? There are a million buttons. To rock around, that's right. On top, here we go. Whoa! Here we go. What are you, superheroes? Just four brothers who hate bullies and love this city. Whoa, whoa. This never works out well for you. What's your name? Casey Jones. Hey. One question. Are you two guys like a thing? I'm looking for errand boys. But we could work with that. Me too. This is gonna be good. Dude, bringing back the mohawk. Good for you. Oh, y'all got jokes, huh? Why are we going with the turtles? When something bad happens, you want to be with the turtles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Liarsa dari kelas 12 PS1. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang film yang sudah saya tonton lebih dari bahkan 2 atau bahkan 3 kali karena menurut saya ini keren sekali. Nama filmnya adalah Teenage Mutant Ninja Turtles Out of Shadows, dan ini adalah lanjutan dari film pertamanya, dan ini rilis pada tahun 2016. Lalu film pertamanya itu rilis pada tahun 2016, yang dimana TMT ini berceritakan tentang kura-kura ninja yang kembali beraksi dari film pertamanya. Dibuka dengan sebuah informasi penting yang diterima April O'Neil atau pemerannya Megan Fox, seorang ilmuwan culun. Namun jenius bernama Dr. Baxter Stockman berusaha membebaskan Shredder, musuh bebuyutan para kura-kura ninja. Lalu meski sempat dikacaukan oleh kura-kura ninja itu yang bernama Raphael, Leonardo dan juga Donatello dan Michelangelo berhasil kabur dari tahanan, namun Shredder terpental ke dimensi lain, yang dimana ia bertemu super villain atau pertamanya adalah ini villain itu adalah Dr. Baxter atau Shredder ini adalah villain yang dimunculkan dalam awal film. Lalu di pertengahan film ada super villain yang bahkan lebih kuat daripada Shredder itu sendiri. Nah, namanya itu adalah Krang, dan Shredder dan Krang ini sempat bersatu mencari artefak dengan kekuatan super yang memungkinkan mereka menguasai bumi. Lalu salah satu caranya adalah menciptakan 2 mutan kuat dari manusia biasa, yakni Bebop dan Rocksteady, lewat sebuah serum yang didapatkan dari Krang tersebut. Lalu Bebop dan Rocksteady ini adalah manusia biasa yang waktu itu adalah sebuah tahanan yang diubah oleh Shredder ini menjadi babi hutan dan badak dalam kondisi yang sangat-sangat gede, bukan bentuk babi hutan dan badak biasa, namun benar-benar jadi monster yang bisa tingginya tuh 4 meter, 5 meter. Lalu serum ini ternyata membawa perpecahan di antara internal kura-kura itu tersebut, atau yang bisa bilang Raphael, Leonardo dan Donatello dan juga Michelangelo. Mereka ini sempat konflik internal antara dua orang ini ya. Pertama ada 2 pihak. Yang pertama itu adalah Donatello dan Michelangelo yang berusaha untuk menahan diri untuk tidak berubah menjadi manusia, sedangkan Raphael dan Leonardo ini sangat pengen sekali berubah menjadi manusia karena mereka terasa terintimidasi. Bahkan mereka turun ke rakyat aja, padahal mereka itu sudah membantu rakyat dari segi mereka perang dengan orang-orang kejahatan. Di situ mereka melawannya, tapi manusia tetap tidak menganggap bahwa kura-kura ninja ini adalah penyelamat mereka. Lalu lanjut, mereka ada di konflik internal, menemukan bahwa serum ini itu mampu mengubah
kura-kura menjadi manusia, bahkan mengubah manusia menjadi mutan juga yang tadi saya jelaskan Bebop dan Rocksteady itu. Satu hal yang diinginkan Michelangelo namun ditelak keras oleh Leonardo. Tak hanya itu, identitas mereka yang kini diketahui kepolisian semakin membuat jarak antara mereka makin membuka mata melebar, sementara Krang dan Shredder makin dekat dengan tujuan mereka, yaitu menguasai dunia. Lalu ada satu hal yang begitu terasa dalam film yang disutradarai oleh Dave Green ini, yang Out of Shadow ini tuh disutradarai oleh namanya Dave Green, terasa seperti dibuat oleh bocah lelaki yang dapat akses menggunakan efek CGI secara jor-joran. Tak penting bila banyak lubang dalam cerita, yang penting film ini terlihat keren dengan ledakan di mana-mana. Ada banyak hal yang tidak rasional tentu di dalam film ini ya, demi alur cerita yang berjalan dengan mudah dan lancar. Contoh saja saat Shredder, seorang penjahat paling berbahaya di Amerika, kali itu hendak dipindahkan ke sebuah penjara khusus, keamanan yang disediakan sangat minim. Maksudnya kalau misalnya orang film bahkan penangkapan seorang yang bisa menghancurkan potensi negara itu tersendiri harusnya itu dijaga ketat oleh kepolisian, namun ini sepertinya mereka hanya menjaga seorang penjahat cuman kayak kriminalitas tingkat tinggi aja, tapi padahal ada potensi orang itu bisa merusak dunia, menghancurkan dunia gitu loh. Gak ada, maksudnya kayak kekurangan lah dari segi fasilitas di situ. Itu mungkin kurangnya di situ. Lalu bukannya tadi disadari oleh para sinias yang membuat film ini, buktinya mereka sendiri sempat meminjam lidah Casey Jones, satu karakter yang baru yang memegang peran cukup penting dalam film ini. Kau sedang mengawal penjahat paling berbahaya di negara ini gitu katanya. Dan pelurumu ada di tas, ujar Casey. Itu benar-benar kayak mana ada gitu seorang polisi naruh shotgun, pelurunya bukan di shotgunnya tapi malah di tas gitu. Mana ada menjaga villain yang bakal kerja sama super villain untuk menghancurkan dunia. Dan padahal sebelum menemukan super villain ini Shredder ini juga bisa menghancurkan dunia sendiri, tapi bukan melalui langsung dunia kalau kayak Krang ini, tapi melalui kayak New York, nanti abis New York yang lain gitu loh, selalu berulang gitu. Lalu para penonton ini juga tak percaya dengan kebodohan yang ada di film ini. Terus tak hanya satu hal ini, dalam TNT Out of Shadow ini juga sejumlah hal yang sangat tak logis, bahkan dalam ukuran sebuah film fantasi juga atau superhero yang sudah dilihat seperti Marvel atau DC, yang akan membuat Anda kehilangan nafsu makan bila menggunakan akal sehat. Jadi tinggalkan dulu segala logika sebelum nonton ini, luar gedung bioskop demi kenikmatan menonton. Contohnya adalah ketika waktu Michelangelo, pokoknya waktu kura-kura ini sudah makan pizza, itu seperti kayak itu benar-benar kalau misalnya logika manusia mungkin ada yang enak, ada yang biasa aja. Mungkin kalau pribadi saya biasa aja. Oke, lanjut. Penjualan utama TMNT ini jelas dari audiovisualnya yang menggelegar dan unsur komedinya dapat dicerna dengan otak dengan lebih baik, bahkan lebih cepat, termasuk ringan loh kalau unsur komedinya ini juga. Untuk visual tak perlu meragukan, Michael Bay atau produser ini yang bertindak sebagai produser dalam film ini. Pasalnya sejumlah film yang diproduksi terutama di belakangan ini memang identik dengan adegan laga yang berlebihan dan juga ledakan yang terlalu berlebihan. Adegan laga yang dilakoni keempat jagoan kura-kura ini lumayan gila-gilaan dengan perangkat baru yang diciptakan oleh Donatello, lompat dari gedung hingga pesawat, juga kebut-kebutan dengan truk sampah pun mereka bisa semuanya gitu. Sementara itu konflik yang dihadirkan dalam film ini pun tidak terlalu klimaks, maksudnya tidak terlalu berat kalau misalnya dibandingkan dengan hero-hero yang lain, sampai mereka ada internal, sampai mereka ada perpecahan. Contoh kayak Infinity War, Civil yang Marvel itu yang ada antar dua kubu. Apalagi Krang juga tak terlihat lebih kuat, memberi perlawanan yang lebih sengit dibanding Shredder dari film yang terdahulu. Jadi pada film kalau nonton di Ninja Turtle 2 ini, Krang padahal itu bisa dibilang ini adalah super villain yang dimana dia punya teknologi yang melebihi manusia. Sedangkan bentuknya yang jijik kali ya, kayak sebentuk otak yang dimasukkan ke robot, yang bisa mengatur robot itu gede. Kalau misalnya dipikir-pikir, untuk film hero ini termasuk nggak logis, karena dia benar-benar super villain itu nggak kelihatan nunjukin kekuatannya gitu loh. Dalam berantem 4 lawan 1 aja, maksud saya harusnya contoh Thanos itu bahkan bisa ngebantai
satu Avenger. Kalau bisa menghilangkan Avenger gitu kan. Yang ini cuman keren yang lawan 4 kura-kura yang gak punya kekuatan khusus kayak Thor, bahkan Hulk, atau bahkan Vision ya, yang kekuatan fisik aja bisa kalah keren ini. Jadi kekurangannya dari situ juga. Meski terasa sebagai tontonan yang bisa dibilang numpang dari film-film hero yang lainnya, untuk penggemar film superhero kelas berat setidaknya Ninja Turtle ini akan menghibur fans juga. Pasalnya selain tingkah kocak 4 kura-kura ini juga banyak karakter baru dari komik aslinya muncul di sini. Atau mungkin malah terjadi sebaliknya, mereka bakal mencak-mencak melihat karakter kesukaan mereka tampil dalam film ala kadarnya seperti Ninja Turtle ini. Oke, saya Ical, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.